Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade dari Jakarta. Mah, saya punya temen. Dia orangnya suka banget membanggakan diri sendiri dan selalu disanjung. Untuk orang seperti teman saya itu akan berakibat apa ya di kemudian hari? Setiap manusia kau muda, istilah kau kaya pikiran, punya masalah. Semuanya kan membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Nah, di rumah Mama Dede juga sudah hadir ibu-ibu yang mau ngaji bersama Mama Dede. Kita pengen tahu nih, dari mana nih Bu? Masya Allah. Dari Majlis Taklim Nurul Ummahat, Rawamangun, Jakarta Timur, Ma. Betul, pendengaran Anda normal. Normal ya, Ma. Iya. Tadi Tentunya sampai minik-minik ngedengar Apa begini, suaranya. apa begini? ibu-ibu di Takut sini salah. Masya Allah ya. Cantik-cantik dengan jilbabnya warna pink. Pinky. Amin. Insya Allah ibu-ibu yang istri soleha ya Ma ya. Amin. Amin ya Allah. Tapi kan tentunya ini Zahra muji tidak ada keinginan dari ibunya ya Maya. Beda nih sama tadi ada salah satu masyarakat yang menceritakan nih Ma. Bahwa ada temannya yang pengennya tuh selalu dipuji Ma. Oh, haus pujian. Pengennya selalu disanjung. Membanggakan diri terus gitu Ma. Nah itu bagaimana tuh Ma? Orang yang seperti itu. Membangga-banggakan diri dan haus Akibatnya. pujian itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnal qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Orang yang namanya haus dengan pujian, dimanapun dia berada, lingkungan yang manapun pengen dipuji orang. Kalau dia belum mendapatkan pujian, rasanya masih ada yang kurang dalam dirinya. Benar kata Zahra tadi, namanya haus dengan pujian. pujian. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat lagi ngumpul. Sebelah Rasul ada seorang, ada lagi orang yang sahabat lain yang datang, yang sebelah Rasul ini dipuji-puji, dipuji-puji berkali-kali. Apa Rasul mengatakan? Hati-hati kamu jangan memuji. Karena pujianmu itu seperti memotong leher teman. Astagfirullah. Kenapa orang yang dipuji-puji, orang yang memuji-muji, Rasul tidak suka? Maaf dalam tanda kutip, manusia ini punya hawa. Hawa yang didorong oleh setan.
Innan nafsa la ammaratun bisu'ir la ma'rohima rabbi. Sesungguhnya nafsu hawa, nafsu amarah diantaranya yang didorong oleh setan yang mengajak manusia berbuat jahat, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Hawa manusia suka dengan pujian, suka dengan sanjungan. Mereka dikatakan lebih baik, mereka suka, bahkan kadang-kadang maaf dalam tanda kutip hidungnya aja megar saking girangnya. Sahabat tadi dipuji-puji, yang sudah Rasul dipuji. Rasul mengatakan, jangan kalau memuji dia. Apakah engkau tega memotong leher temanmu? Ya Allah. Maksudnya apa? Orang yang dipuji mangkak, dia senang, dia bahagia, merasa gue paling hebat. Maka timbul dalam hatinya rasa ujub. Saya yang paling hebat. Mengagumi diri sendiri. Berbangga dengan dirinya. Ini karena saya gitu loh. Ini perkataan saya, ini perbuatan saya. Semua didengar oleh orang-orang. Inilah acara ini terjadi gara-gara saya. Saya tanya kepada ibu-ibu, ada nggak orang yang kelakuannya begitu? Ada. Ini ujub. Kenapa? Pujian jadi orang-orang sekeliling. Tidak boleh kita memuji orang, apalagi dengan pujian gombal. Karena ada Palsu. sesuatu di balik itu. Modus. Misalnya ada modus, kata Bedu. Ada kebutuhan. Misalnya mertuanya orang kaya. Menantunya muji-muji biar diberangkatin haji. Misalnya. Ya Allah. Ini misalkan boleh aja. Boleh, mah. Misalnya bos. Bawahan pengen diangkat oleh bosnya. Biar tetap jadi tangan kanan bos. Dipuji-puji bosnya. Ganteng lah, bijaksana lah, pimpinan yang hebat lah. Semua dipuji-puji. Tapi ada udang di balik batu. Ya Allah. Ini adalah pintu setan. Masuk ke dalam diri manusia, memuji dengan adanya kemauan. Hati-hati. Rasulullah menyampaikan kepada kita, kalau ada orang memuji orang lain, nah itu bahaya. Seperti memotong leher teman kita. Karena dengan pujian dia bangga diri. Dengan pujian dia sombong. Merasa saya paling hebat. Sombong adalah perbuatan setan. Pasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semuanya sujud kecuali iblis. Dia sombong, dia takabur. Dia termasuk golongan orang yang kafir. Makanya hati-hati. Jangan Anda memuji-muji orang lain dengan adanya pamrih. Seandainya pun benar-benar terjadi orang tadi punya kelebihan, punya kehebatan dibanding dengan yang lain, maka kalimatnya bukan dengan pujian depan dia. Tapi Anda ini sepertinya si Anu, seperti disepertikan, bukan dia. Rasul sendiri ketika ada orang yang memujinya, beliau mengatakan semuanya hanya milik Allah. Makanya kita wajib menyadari. Semua dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah. Dititipkan sama kita. Diamanatkan sama kita. Makanya karena kita sadar itu milik Allah. Tiap ada pujian datang kepada kita. Kembalikan kepada Allah dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi la ilaha illa huwa. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Al-Qasas ayat 70. Dialah Allah yang tidak ada yang patut disembah kecuali Dia. Dialah pemilik pujian dari awal sampai akhir, dari dunia sampai akhirat. Jadi itu. Banyak orang gara-gara dipuji dia sombong. Ada di atas angin. Jadi dia merasa semena-mena bisa berbuat segala sesuatu. Orang lain udah tahu betapa hebatnya saya. Orang lain udah tahu betapa mulianya saya. Betapa dermanya saya. Semua merasa milik saya. Padahal itu semuanya adalah milik Allah. Maka amalan yang kita kerjakan itulah mutlak yang milik saya. Jangan sombong, jangan takabur, jangan ujub dengan diri kita. Karena tanpa izin daripada Allah semuanya tidak akan terjadi. Nah, ini orang memuji dirinya masih terlihat biasa, mah. Tapi ini sampai bahwa dirinya memuji diri sendiri, mah. Nah, itu Ya yang udah. Allah. Saya bangga dengan diri saya. Benar yang mendukung ngomong begitu. Iya. Ada orang yang memang dengar banget Iya mah. ke orang sambutan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Saya berbangga dengan diri saya. Kok bisa ya saya punya ide seperti ini? Ya. Beneran. Yang Sama ngomong, nyengir aja. yang nguji. Iya. Jadi dia bangga. Iya. Saya bangga dengan diri saya. Kok bisa ya saya berpikir punya ide seperti ini gitu? Saya nyengir aja. Iya, iya. Kayak dia mungkin mengikuti sambutan orang luar kali.
thanks for me. Terima kasih buat saya. Oke, Mah, kita lanjutkan lagi nanti ya, Mah ya. Bagaimana orang-orang yang punya kebiasaan atau sifat ingin dipuji, bahkan dia memuji dirinya sendiri. Betul. Seperti apa nasibnya? Jangan kemana-mana. Jamaah, kita akan lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Mari Mah, silakan dilanjutkan kembali Mah. Ya. Lanjutkan mah akibatnya. Jadi suatu ketika yang namanya sahabat itu memuji. Rasul menyatakan orang yang selalu memuji itu boleh ambil pasir diaurkan debu ke mukanya. Biar dia tidak memuji terus. Karena biasanya orang yang memuji itu penjilat. Nauzubillah. Memuji orang lain biar dia diberikan sesuatu. Peribahasa mengatakan ada gula ada semut. Ada Dia udang. semutnya itu tukang muji-muji. Ada udang di balik bakwan. Nah itu dia. Itu Di balik kemasukan batu, di balik setan. bakwan, maaf. Karena setan masuk ke dalam diri manusia itu melalui 10 pintu. Pintu yang ke-6 orang itu memuji dengan adanya pamrih. Ini diantaranya. Rasul pun dikatakan suatu ketika seorang sahabat mengatakan, seorang munafik mengatakan, engkau Rasulnya Allah. Engkau adalah Rasulnya Allah. Itu benar. Tapi tidak boleh memuji. Rasul tidak suka. Makanya Rasul mengatakan boleh mereka diaurin debu di wajahnya. Karena yang khawatir kadang dengan pujian mereka jadi senang, jadi bangga dengan dirinya. Makanya tadi Beduk bilang ada yang bangga dengan diri. Betul. Mamah aja namanya suka kelilingan sering ketemu tuh orang yang begitu bangga dirinya. Alhamdulillah saya bangga dengan diri saya. Ternyata saya punya ide yang cemerlang membuat acara seperti ini. Dia bangga dengan dirinya. Dia lupa apapun yang kita lakukan atas hidayah daripada Allah. Petunjuk daripada Allah. Dengan izin daripada Allah. Tanpa izin Allah semuanya tidak akan terjadi. Makanya ibu hati-hati ya. Zaman sekarang mah. Apalagi bikin masakan dipuji. Saya yang menciptakan resepnya. Masya Allah. Ini menu buatan saya. Lihat penampilannya sangat lezat. Silahkan Anda mencobanya. Masakan saya gitu loh. Itu orang sombong. Bukankah kalau berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Kalau musuh Allah tempatnya neraka jahanam. Jadi orang harus tahu diri siapa kita. Kita hanya makhluk yang dicipta. Ada Khalik yang mencipta. Semua tubuh kita diciptakan oleh Allah. Allah tahu bagaimana kemampuan kita. Makanya perintah dari Allah pun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa sih yang dibanggakan dengan diri kita? Jangan jauh-jauh. Badan gede, gagah perkasa, sakit gigi aja. Nggak usah jauh-jauh, maaf, lagi jalan. Kesandung aja jempol kita, kena batu, peleleran darah. Sakitnya nyut. Apa yang dibanggakan? Tendang meja aja kaki. Aduh. Iya, kalau Allah berkehendak, Bu, sakit pusing, wah kagak bisa ngapa-ngapain. Bisa apa kita? Iya. Jauhkan sifat ujub. Jauhkan sifat sombong dari diri kita. Baik memuji diri sendiri, dipuji oleh orang lain. Jangan sampai kita menikmati pujian orang lain. Karena kalau kita, maaf dalam tanda kutip, menikmati pujian-pujian yang diberikan oleh orang lain. Apalagi orang ini sudah bisa menangkap gelagat kita. Sinyal. Dia mah yang penting diangkat. Ya Allah. Keluar duitnya diajakin makan, dibeliin baju. Juga kan banyak yang begitu. Apa yang diangkat? Akhirnya dapat pakai alat untuk mereka. Nyedot kita rugi. Makanya biasa aja kita bagi bukan karena dipuji. Tapi emang niatnya karena Allah. Semua yang kita kerjakan karena Allah. Bukan kita ujub, bukan kita sombong. Merasa saya punya kelebihan. Tapi mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita berbagi dengan orang karena Allah. Menolak pemberian orang karena Allah. Berbuat karena Allah. Itulah yang Allah suka. Bukan karena pujian. Kalau orang yang bangga dengan pujian. Orang yang rajin muji.
minta apa dikasih. Ya. Orang yang menghina melecehkan dia, Masya Allah. Makanya orang yang ikhlas, yaitu orang yang dihina, yang dicaci, yang dipuji, biasa saja tidak ada perubahan. Berbeda orang yang bangga dengan pujian. Kalau ada orang menghina dia, ada orang ngomongin tentang kejelekan dia, langsung berubah wajahnya. Dia seolah-olah tidak terima karena dia merasa saya ini tidak layak untuk dicaci. Tidak layak untuk dimaki. Ini kenyataan. Makanya jaga diri kita. Jangan bangga dengan pujian. Apalagi memuji diri sendiri. Gue gitu loh. Salah. Allah sangat tidak suka dengan orang tadi. Ya. Biasa dipuji-puji, lama-lama akhirnya dia tidak terbiasa menerima kritikan dan masukan. Begitu dia terima ada orang mengkritik, dia marah. Marah. Dia nggak terima. Tidak akan berubah. Padahal siapa yang sempurna? Ketika kita mendapatkan kritikan, mendapatkan koreksi dari orang lain, bersyukur, alhamdulillah ya Allah, masih ada orang yang sayang dengan kita. Kenapa? Yang namanya teman yang sejati, teman yang bisa menemani kita dalam keadaan baik maupun tidak baik, apalagi dalam kondisi kita terpuruk, dia bisa menyadarkan kita tentang kesalahan kita. Itu sahabat yang terbaik. Beda kalau yang numpang hidup, kan banyak. Banyak mah. Giliran lagi di atas, wih, contoh jangan jauh-jauh caleg. Wih, banyak orang yang ngerubutin. Proposal ini numpang makan, Ada. numpang bensin, numpang tol kemana-mana dibayarin, Benar. numpang hotel di mana-mana dibayarin, mengpang-mengpeng, bikinlah proposal, bikin masjid, bikin musola, bikin jalan, bikin jembatan, bikin lapangan bola, bikin segala macam futsal dan seterusnya. Biar keluar nih. Ternyata nggak kepilih. Saya tanya, yang tadinya ngerubutin, tetap ngerubutin apa mundur? Mundur. Mundur. Yang mundur artinya numpang hidup. Yang nempel walaupun kita jatuh itu sahabat sejati. Tetap melekat dengan kita. Dalam kita kondisi di atas maupun di bawah. Bahkan mereka lebih menjaga kita kalau dia sahabat yang sejati. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih orang penjilat dan orang teman sejati kita. Hati-hati. Semoga Soalnya kalau orang itu dijauhkan ya. mengucapkan terima kasih, kita patut membalas dengan ucapan terima kasih juga ya. Mbak? Betul. Malam yaskurunas lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Hati orang tadi memberi kepada kita digerakkan oleh Allah. Tanpa Allah gerakan, nggak bakal dia membagi sama kita. Ya. Terima kasih, itu boleh ya Mas? Iya, bukan boleh, kudu. Kudu harus Pak. Kudu. Saat Kudu. dipuji, Karena orang ucapan tadi terima kasih. memberi kepada kita digerakkan hatinya oleh Allah. Tanpa Allah gerakan nggak bakal ngasih sama kita. Artinya kalau kita bilang terima kasih sama dia, bersyukur dengan pemberian Allah melalui dia. Ya, Mah, ini menarik. Ketika saat ini kaum milenial di sosial media banyak yang menggalakkan self love. Pasti Mas Bedu dan juga pemirsa sering dengar juga ya. Jadi justru merasa bahwa supaya memiliki kesehatan mental, memiliki motivasi diri, kekuatan psikis maupun psikologis ya. Jadi mereka menggalakkan self love. Jadi membanggakan dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri dan itu diposting di sosial media. Tujuannya katanya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Bagaimana tanggapan Mama? Tanggapan saya salah dan sangat salah. Artinya dia ini bangga dengan dirinya sendiri. Kita harusnya semua kembalikan kepada Allah. Tanpa izin Allah, bikin seplop kayak bikin apaan nggak bakal terjadi. Karena izin Allah. Ya. Tanpa Allah izin, digituin doang. Habislah netizen kabur semua. Selesai semua ya. Masya Allah. Apa yang dibanggakan? Jadi kita nggak boleh menyamakan sifatnya Allah yang satu. Ya iya gak bisa, siapa kita? Ya, Baik. Jangan lupa kacang dengan kulitnya. Iya. Mah, kita nanti lanjutin lagi ya, Ma ya. Ibu-ibu yang ada di studio nih, Ping pasti pada mau nanya sama Mama ya. Tunggu dulu ya Bu ya, sabar karena ada pesan-pesan yang mau lewat dulu. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik, silakan siapa ibu yang mau bertanya kepada Mama Dede, silakan untuk berdiri. Iya. Silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sutini dari Majelis Taklim Nurul Umahat, Rawamangun, Jakarta Timur. Ibu Sutini. Kalau Mama, Ada apa Bu Sutini? ini saya mau nanya Ma, bagaimana cara menjaga hati agar tidak berbangga diri dan selalu ingin dipuji? Terima kasih. Wajib kita menyadari bahwa saya hanya makhluk yang diciptakan oleh Allah, seorang yang kholik. Apapun yang terdapat dalam diri kita bukan milik kita, tapi milik Allah. Milik Allah. Kita wajib menyadari mana yang milik kita, amalan yang saya kerjakan ketika saya mendapatkan amanat dari Allah. Jadi misalnya kita kan dikasih mulut ya oleh Allah. Mulut kita kalau ngomong kita mikir Allah ridho nggak kalau ngomong begini. Jadi nggak belagu kita. Punya telinga sadar ini pemberian Allah bisa mendengar. Kalau ngedengar yang begini Allah ridho enggak. Mata kita pemberian Allah. Kalau dipakai melihat ini Allah ridho enggak. Begitu terus selanjutnya. Jangan bangga. Mataku berbinar-binar. Seperti bintang gemintang di langit. Masya Allah bibirku indah seperti bibir yang di bordel. Jangan di Di bordel. sulam. Ulam. Masya Allah Sulam alis. itu yang tidak boleh. Huwaladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Ibu punya wajah begini, bentuk body begini, pesanan apa pemberian? Pemberian. Pemberian. Makanya itu yang wajib kita sadari keadaannya. Oke, Bu? Ya. Baik. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Walibillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Sutini karena cewek, kalau cowok Ibu Sutino. Sutono. Sutono. Lanjut Mas Bedu, silakan. Oke, setelah Ibu Sutono, Ibu Sutini. Ibu Sutini. Ibu siapa yang mau bertanya lagi? Lanjut Berdiri, Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yanti dari Majelis Taklim Nurul Umahat, Rawamangun, Jakarta Timur. Oke, Bu Yanti. Galau mah, Ada apa? saya mau bertanya mah, apa perbedaannya ria dan sombong? Yang namanya ria ini pamer apa yang kita lakukan. Misalnya lagi pengajian di masjid. Masjid lagi direhab. Diumumkan nih sama guru ngaji. Sumbangan dari si anu sekian. Tuh kan Bu, Ibu denger kan? Saya paling gede Bu. Di sini nyumbang daripada yang lain. Lihat tuh, dengerin kan? Ria. Ria ini pamer pengen didengerin orang. Jadi pengen dipuji sama orang. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Al-Baqarah 264. Hei orang yang beriman, jangan kalian batalkan para sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang menerima, seperti orang yang sedekah pamer ria pengen dipuji orang. Jadi ketika orang sudah muji dia bangga. Di akhirat nggak dapat apa-apa karena yang diharapkan pujian orang itu dia sombong. Sombong ini berbangga diri. Sombong ini merasa saya lebih hebat daripada orang lain. Masya Allah, orang yang sombong membangga-banggakan. Saya paling cantik. Saya paling gagah di antara yang lain. Ya Allah. Jadi Masya Allah, hati-hati. Baik ria, sombong itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sombong hanya milik Allah. Anda lihat di dalam surat Bani Israil ayat 37, wala tamsi fil ardi baroha innaka lan tahriqal arda walan tablughal jibala tula. Jangan congkak. Berjalan di muka bumi sehebat bagaimanapun kalian manusia tidak akan bisa membuat lubang di bumi tanpa alat. Tidak akan bisa mengalahkan gunung. Anda gagah perkasa, jabatan tinggi, wibawa luar biasa, kekuasaan luas. Bisa nggak bikin lubang di tanah nggak pakai alat, pakai tangan dikorek-korek? Kagak bisa. Bisa nggak mengalahkan gunung? Kagak bisa. Makanya itulah sombong.
Iya. Seperti itu Ibu. Sombong. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Orang wabarakatuh. sombong itu seperti dia tuh memerlukan orang lain sebagai saksi atas perbuatan dia ya Maya. Padahal cukup Allah jadi saksinya. Dia dengan begitu mengerjakan Allah dong. Dia lupa mayal pidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Semua yang dikerjakan, perkataan, perbuatan dicatat oleh raqib atid. Dia lupa. Soalnya dibutuh, tuh lihat tuh, gue nyumbang, lu denger kan gue nyumbang. Padahal cukup Allah sudah, padahal cukuplah Allah yang menjadi saksi sama perbuatannya. Betul. Masya Allah Mah. Ini pastinya ya Mah, banyak banget orang yang bisa dikatakan ria dan menunjukkan jasanya dia pada orang Mah. Contohnya, lu ada di situ itu karena gue. Iya. Lu bisa jadi sekarang itu karena gue. Nah, menanggapi orang yang seperti itu harus gimana nih Mah? Kalau sering banget disebut-sebut. Wa marromaita id romaita walakinnallaha roma. Bukan kamu yang melempar ketika kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Ya. Misalnya sekarang, Mama melempar batu misalnya ke jambu yang di depan tuh. Iya. Lempar. Kena, alhamdulillah, gue gitu loh, itu sombong. Kata Allah, wa ma romaita id romaita. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi aku yang melempar. Kalau Allah berkehendak, walaupun kita udah keker bagaimana, nggak bakalan kena. Nggak bakal Atas kena. izin Allah. Atas izin Jangan lupa semua diizinkan oleh Allah, jangan sombong. Iya Mah ya. Walaupun memang ada jasa dia nggak perlu diungkit-ungkit ya Mah, nggak perlu Itu pun disebut-sebut. jasa dia, kemampuan dia milik Allah. Milik Benar nggak? Allah. Benar Mah. Iya. Jadi kita menanggapinya kita cuekin aja atau bagaimana Mah? Kalau dia sahabat dekat, teman dekat, kita tegur, sadarkan tentang bahwa yang dia lakukan itu kesombongan, Allah tidak suka. Apa sih yang dibanggakan? Ya. Diri kita manusia ibarat sebutir pasir di padang pasir. Ibarat setetes air di hujan yang lebat. Ibarat Anda menyerupkan tangan di lautan, diangkat, hanya ini yang nempel. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidak aku berikan ilmu buat kalian kecuali sedikit apa yang dibanggakan. Masya Allah. Ya. Nggak usah jauh, kelilipan mata, kelilipan debu, lagi naik motor. Iya. Perih nggak? Perih. Mah. Perih. Bulu mata jatuh ke mata, perih nggak? Aduh, perih banget, Segitu Mah. doang. Tuh, Nggak usah jauh, kita nih di kebon, kesuban duri, kaktus. Itu sakitnya minta ampun. Iya. Apa? baru Semuanya milik Allah kok. Ya, semua milik Allah ya Mah. Karena tanpa izin Allah nggak akan kejadian semuanya. Tidak akan terjadi semuanya. baru bulu mata yang kelipatan ke mata tuh sakitnya minta ampun. Wih, tajam Gimana kalau bener. bulu tangkis yang kena mata? Bulu tangkis. Kan ditangkis pakai raket. Mah, nanti kita lanjutin lagi ya, Mah ya. Mangga. Ibu-ibu mau nanya lagi sama Mama boleh banget. Setelah yang melewat berikut ini, Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah, di sini aja. Jangan kemana-mana, di rumah Mama Dede. Rumah Bapak Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Silahkan. Nyata dipuji itu berbahaya ya, Mak. Iya, Bahaya, GR dia. makanya. Awalnya kita Bangga menikmati lama-lama jadi kecanduan untuk dipuji. Iya, bangga dengan dipuji. Jadi kalau ada orang belum muji, nungguin aja. Nah, Itu yang terjadi fenomenanya sekarang kepada anak-anak muda, para pengguna media sosial. Begitu diposting yang ditungguin adalah likes dan komentar Nah bagus. itu dia, bangga dengan like-like tadi. Hmm, Ya. Pujian kan? Pujian, Pak. Menunggu, itu menantikan di pujian. antaranya. Ya. Makanya Islam melarang dengan pujian tadi sampai tadi Rasul mengatakan kalau kalian memuji-muji orang artinya kalian memotong leher saudara kalian, menghancurkan kehidupan dia. Ya Allah. Bangga diri, lupa dengan Allah. Nauzubillah min dzalik. Baik, silakan. Ada lagi yang mau bertanya, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tia dari Majelis Taklim Nurul Ummahat, Rawamangun, Jakarta Timur. Oke, Halo, Tia. Ma. Ada apa Ibu Tia? Saya mau tanya bagaimana cara menghilangkan sifat dari sombong? Yang pertama, sombong itu perbuatan setan. Atasi kesombongan dengan keimanan. Yakinkan dalam diri saya semua terdapat dalam diri saya hakikatnya milik Allah. Yakinkan dalam diri saya yang patut sombong hanyalah Allah. Yakinkan dalam diri saya akan mati. Ketika saya mati semuanya tidak ada gunanya lagi. Sombong dengan rumah mewah. Berapa lama punya rumah mewah mati nggak dibawa. Sombong suami tampan.
Ketampanan berapa lama matinya dibawa. Sombong dengan istri yang cantik, Masya Allah matinya dibawa. Sombong dengan harta kekayaan matinya dibawa. Sombong dengan pangkat jabatan, semuanya nggak ada yang dibawa. Maka cara mematahkannya yakinkan. Yang saya bawa mati hanya amalan. Sewaktu saya diberikan amanat titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasul mengatakan, tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari akhir kecuali ditanya 5 perkara. Kemanakan usiamu? Kemanakan masa mudamu? Dari mana kekayaanmu? Untuk apa kekayaanmu? Dari mana ilmumu? Untuk apa ilmumu? Untuk apa seluruh kehidupanmu? Kalau kita menyadari ini, nggak bakal lagi kita sombong, malu sama Allah. Iyalah. Semuanya milik Allah. Titipan ya Oke, Mah. Bu. Gimana, Bu? Terima kasih Mama atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa sih yang mau kita sombongkan, Bu, ya? From sultan berakhir turutan, Bu. Jadi nggak perlulah kita Ya sombongkan. Allah. Semuanya milik Allah. Semua milik Allah, ya kan? Ya. Kita bersyukur diberikan oleh Allah sarana Betul. untuk kita bisa berbuat. Makanya Rasul mengatakan, biar kita banyak bersyukur, soal dunia lihat ke bawah. Soal ibadah lihat ke atas. Malu dong. Orang-orang yang ekonomi di bawah kita bisa nyantunin yatim tiap bulan sekian orang. Kenapa enggak kita? Benar. Malu dong orang-orang yang sakitan tiap malam tahajud sekian rakaat. Kenapa kita tidak? Malu dong orang-orang yang ekonominya biasa kok bisa nyantunin anak-anak yatim, anak-anak fakir miskin. Kenapa kita tidak? Iya. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi jauh dari sifat sombong. Mah, pastinya kan ketika seseorang, baik anak sekolah, mahasiswa maupun profesional ya, yang mencapai salah satu titik yang menjadi prestasi dia, wajar ketika ada bangga pada diri sendiri. Tapi bangga itu tidak dia ucapkan, Mah. Hanya dalam hati dia. Apakah itu udah termasuk sombong, Mah? Hanya di dalam hati? Tidak. Tidak ya, Mah? Yang terucap. Harusnya dia bersyukur. Yang namanya syukur, wa may yaskur fa innama yaskur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur itu buat dirinya sendiri. Siapa yang kufur, Allah tidak butuh syukur kalian. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Harusnya dia menyadari, saya begini karena Allah. Memang kewajiban saya bekerja, berusaha, diiringi dengan doa. Hasilnya akan terserah kepada Allah. Semua saudara kandungnya nggak sarjana, dia doang yang sarjana. Dia doang. Teman kuliahnya misalnya bikin skripsinya lama, dia doang yang cepat. Dia Kenapa? lulus. Karena izin Allah. Izin Semua Allah. atas izin Allah. Atas izin. Makanya bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Siapa yang menghadapinya dengan iman kepada Allah, hatinya mendapatkan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mencatat segala yang kalian kerjakan. Begitu Allah berfirman. Jadi At-Taghabun 11. bangga atas pencapaian diri sendiri tanpa diucapkan itu tidak apa-apa ya, Pak? Tidak apa-apa, tapi ini setan udah masuk. Pisudur. Yuwaswisu pisudurinas. Membisikkan dalam hati manusia. Kalau dirawat, nah keluar gue gitu loh. Soalnya di- Kan awalnya pisudurinas. Iya. Yuwaswisu pisudurinas. Membisik-bisikan ke dalam hati manusia. Nih, dibisikin. Kecuali dengan diucapkan syukur, Ya, alhamdulillah bangga. Allah. Makanya segera tepis dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah akhirnya saya berhasil menyelesaikan tesis saya. Alhamdulillah. Ya, dengan saya berhasil. hamdalah. Pintar bedu sekarang. Kalau begitu alhamdulillah juga Mah, terima kasih tausiahnya hari ini ya Mah ya. Masya Allah, alhamdulillah nih jamaah, hari ini kita diingatkan kembali sama Mama bahwa jangan sampai kita ini meminta ingin dipuji, haus akan pujian, atau justru malah memuji diri kita sendiri. Nauzubillah min zalik. Karena akibatnya Mama tadi katakan segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah titipan Allah. Kita hanya dipinjemin. Kita tidak pernah memintanya, tapi Allah berikan kepada kita untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan apabila adanya takabur, adanya sifat ujub dan juga sombong, Allah bisa mengambilnya kapanpun. Untuk itu kita perbanyak bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita haus akan pujian. Silahkan Mah, kita berdoa Mah. Baik ibu-ibu, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan senikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat umur yang panjang. Nikmat diberikan kesehatan. Nikmat mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Nikmat olehmu diberikan tubuh yang sempurna ya Allah. Semuanya modal yang Kau berikan kepada kami agar kami bersyukur dengan nikmat-Mu ya Allah. Namun ternyata begitu banyak orang yang kufur dengan nikmat-Mu ya Allah. Kadang mereka bangga dengan pujian. Mereka merasa bangga dengan dirinya. Mereka sombong, mereka ujub, mereka takabur ya Allah. Kami sadar ini perbuatan setan yang terkutuk. Oleh karena itu pada kesempatan ini ya Allah, tanamkan dalam dada kami keimanan, tanamkan dalam hati kami kesyukuran, tanamkan dalam hati kami bahwa semuanya hakikatnya milik-Mu, hanya Engkau titipkan kepada kami. Kami sadar milik kami hanya amalan yang kami kerjakan. Ketika Engkau berikan amanat kepada kami ya Allah, bimbing kami di jalan-Mu yang lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Mawi terima kasih. Dan terima kasih buat ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Ummahat dari Rawamangun Jakarta Timur sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.